Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri dengan NIM 2310563, Prodi Logistik Kelautan kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan proses manajemen sumber daya manusia. Di sini ada 5 fungsi, yaitu yang pertama ada Human Resource Planning, berfokus pada perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Lalu yang kedua ada Personal Procurement, yang berfokus pada mencari dan mendapatkan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga ada Personal Development, yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang keempat ada Personal Maintenance, yang berfokus pada pemeliharaan sumber daya manusia. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada Personal Utilization, yang berfokus pada pemanfaatan dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Dan di sini saya akan memilih pada bidang pengembangan sumber daya manusia atau yang disebut juga dengan personal development. Pada personal development atau pengembangan sumber daya manusia itu ada dua, yaitu yang pertama on the job training dan off the job training. Pada on the job training itu ada coaching, ada planet progression, ada job rotation, ada temporary tasks, dan ada performance appraisal programs. Lalu pada off the job training itu ada executive development programs, terus ada laboratory training, ada organizational development. Alasan saya memilih fungsi ini karena saya tertarik dengan pengembangan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan di mana karyawan yang berada pada perusahaan atau organisasi itu merupakan aset perusahaan tersebut, di mana aset tersebut harus kita kembangkan agar tetap berkualitas dan juga mempunyai value dari masing-masing individunya. Pada personal development, studi kasus yang saya ambil yaitu ada PT Semen Tonasa yang melakukan pelatihan jurnalistik kepada karyawannya. PT ini memang tidak bergerak di bidang jurnalistik, namun untuk mengembangkan pola pikir atau pengetahuan dari karyawannya, PT ini menggelar pelatihan di bidang jurnalistik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam dunia jurnalistik. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan dalam kepenulisan dan peliputan berita. Selain itu juga bertujuan untuk screening dalam rangka membentuk sosial media ranger Semen Tonasa. Jadi pelatihan ini itu untuk menemukan ranger-ranger baru di PT Semen Tonasa. Dan ranger ini diharapkan dapat mendukung Kementerian BUMN dan Semen Tonasa sendiri dalam upaya mempublikasikan berita positif kepada masyarakat. Dengan digelarnya pelatihan ini dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik lagi, sehingga mampu mendorong perusahaan PT Semen Tonasa untuk jauh lebih maju lagi. Maka dari itu, untuk mengembangkan sumber daya manusia itu sangat penting pada sebuah perusahaan agar perusahaan itu memiliki inovasi baru sehingga tidak tertinggalan zaman dengan perusahaan lainnya. Pelatihan ini juga dapat menghasilkan SDM-SDM yang lebih berkualitas lagi. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa pada sebuah perusahaan itu penting adanya pengembangan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia ini adalah sebuah aset pada perusahaan di mana dia akan menjalankan perusahaan ini dengan baik, akan mendorong perusahaan ini untuk berinovasi. Jadi untuk melakukan pengembangan terhadap karyawan itu sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.